Materi pertama kita kali ini adalah induksi matematika. Ada yang tahu apa itu induksi matematika? Nah, induksi matematika itu adalah bagaimana cara pembuktian suatu rumus atau pernyataan dalam matematika. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut bisa berupa barisan atau berupa ketaksamaan atau berupa keterbagian. Nah, ketiga bentuk itu nantinya akan kita bahas pada prinsip induksi matematika atau bagaimana prinsipnya untuk membuktikan ketiga pernyataan matematika tersebut. Ya, tapi sebelum itu kita akan mengenali dulu untuk pendahuluannya adalah notasi sigma di sini. Nah, di dalam notasi sigma ini kita akan mempelajari bagaimana konsep notasi sigma tersebut dan nanti ada contoh-contohnya, ya. Jadi apa itu notasi sigma? Nah, notasi itu artinya lambang atau simbol, sedangkan sigma itu artinya adalah jumlah. Nah, suatu penjumlahan beruntun itu dapat dituliskan ke dalam suatu notasi yang disebut dengan ini dia, notasi sigma. Bagaimana lambangnya? Lambangnya itu seperti ini. Ya. Ini kita sebut dengan sigma. Jadi, notasi sigma itu bisa kita lambangkan dengan ini, sigma. Nah, untuk contohnya, misalkan ada suatu penjumlahan beruntun yang dimulai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 10. Nah, ini adalah contoh dari suatu penjumlahan beruntun tersebut. Bagaimana kita menuliskan penjumlahan ini ke dalam bentuk notasi sigma? Nah, perhatikan. 1 kita tandai sebagai U1 atau suku pertama. 2 kita tandai sebagai U2. Begitu seterusnya sampailah yang terakhir itu adalah suku terakhir atau kita sebut dengan UN. Ya. Berarti di sini sigma dari UI. Nah, kenapa UI? Jadi I-nya di sini kita akan gerakkan dimulai dari I sama dengan 1 sampai N. Ya, artinya I-nya ini berganti dimulai dari 1. U1, U2, U3, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah N atau UN. Nah, 1 di sini kita sebut dengan batas bawah. Nah, sementara N itu adalah batas atas, ya. Kalau Ananda semua mau mengubahnya ke dalam bentuk penjumlahan beruntun tadi, maka kembali lagi seperti ini. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai UN. N-nya berapa di sini? N-nya itu adalah banyak sukunya atau contohnya kan sampai 10. Maka batas atasnya berakhir di I sama dengan 10. Jadi N-nya di sini adalah 10. Nah, kembali lagi kan ke dalam bentuk ini, maka bentuk penjumlahannya itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah 10. Nah, coba perhatikan kembali lagi ke bentuk notasi sigmanya. Bagaimana cara membacanya? Sigma dari UI ya, untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, artinya I-nya di sini bergerak mulai dari 1 sebagai batas bawah, kemudian sampai dengan N. N-nya tergantung banyak sukunya. Kalau di sini sampai 10, maka sukunya itu banyaknya adalah 10. Berarti batas atasnya adalah 10. Ya. Sebelum kita lanjut ke bagaimana cara mengubah suatu penjumlahan beruntun ke dalam notasi sigma, ingat kembali materi kelas 3 SMP-nya ya, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Karena ini adalah syarat perlu untuk Ananda semua supaya bisa menganalisis apakah nanti suatu deret itu seperti ini ya, ini dikatakan deret atau jumlah. Nah, apakah deret tersebut
terdiri dari barisan aritmetika atau barisan geometri, ya. Jika deret tersebut terdiri dari barisan aritmetika, maka dia memiliki beda atau selisih yang selalu konstan atau tetap. Nah, rumusnya untuk UN-nya atau suku ke N-nya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, sementara untuk barisan geometri, nah jika dia membentuk suatu jumlah atau suatu penjumlahan beruntun, maka dia akan menjadi deret geometri. Nah, untuk suku ke N-nya itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Untuk aritmetika, dia memiliki beda atau selisih yang selalu tetap, atau di sini ada B. Sementara geometri, dia memiliki R atau rasio. Nah, mencari beda itu atau selisih adalah U2 dikurang U1, atau U3 dikurang U2. Pokoknya, suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Nah, sementara rasio itu mencarinya dengan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Sedangkan N di sini adalah banyak sukunya. UN di sini sama, yaitu suku ke N. Supaya untuk membedakan antara aritmetika dan geometri, perhatikan contoh berikut. Jadi misalkan ada suatu deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 20. Nah, apakah ini deret aritmetika atau deret geometri? Perhatikan di sini suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6 dan seterusnya. Artinya, coba dianalisis, maka dia memiliki selisih atau perbedaan yang selalu sama, ya kan? Di sini ada 2, di sini juga 2. Nah, 2 itu diperoleh sebenarnya dari beda sama dengan U2 kurang U1. Maka U2-nya kan 4. 4 dikurang 2. Nah, disinilah kita lihat bahwa dia memiliki beda atau selisih yang selalu tetap, yaitu 2. Boleh jadi dibuat U3 dikurang U2. Karena kan tadi Miss bilang suku setelahnya dikurang suku sebelumnya, ya kan? Maka U3 kurang U2 adalah 6 dikurang 4. Jadi bedanya juga 2. Nah, ini terbukti bahwa barisan ini adalah barisan yang membentuk suatu deret aritmetika karena dia memiliki beda atau selisih yang selalu konstan. Nah, perhatikan di sini ada satu lagi, 1 ditambah 3 ditambah 9 dan seterusnya sampai ditambah 30. Nah, apakah di sini deret aritmetika atau geometri? Perhatikan seperti tadi, ternyata dia selalu memiliki apa? Iya, rasionya itu tetap. Jadi dari mana dapatnya? Rasio adalah U2 dibagi U1. Nah, suku keduanya adalah 3. Suku pertamanya adalah 1, maka rasionya adalah 3. Atau bisa jadi Anda buat U3 dibagi U2. Karena tadi apa? Rasio adalah suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Maka suku ketiganya adalah 9, suku keduanya adalah 3. Diperoleh R-nya atau rasionya adalah 3. Nah, ini perbedaan antara aritmetika dan geometri tadi, ya. Nah, selanjutnya ada 2 bentuk persoalan dalam notasi sigma. Yang pertama yaitu mengubah notasi sigma menjadi ke dalam bentuk suatu penjumlahan. Artinya dari bentuk notasi sigma, nah yang dari yang ini menjadi bentuk penjumlahan. Bagaimana bentuk penjumlahannya? Nah, yang persoalan kedua ada bentuk penjumlahannya atau bisa jadi nanti diberikan suatu deret. Kemudian bagaimana mengubah bentuk penjumlahan tersebut ke dalam bentuk notasi sigma. Artinya kebalikannya. Jadi diketahui bentuk penjumlahannya, kemudian bagaimana mencari notasi sigmanya. Nah, kita masuk dulu ke contoh yang pertama pada LKS halaman 6 nomor 1A. Di sini diberikan
bentuk notasi sigmanya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk penjumlahannya. Jadi, perhatikan soalnya sigma dari 3i untuk i sama dengan 1 sampai 8. Nah, kita tahu bahwa batas bawahnya adalah 1, artinya i-nya dimulai dari 1 sampai dengan batas atasnya atau n-nya sama dengan 8. Ya, berarti tinggal kita ubah saja i-nya dimulai dari 1, nanti sampai dengan 8. Nah, caranya kita sesuaikan. Di sini 3i, maka 3 kali 1. Kenapa? Karena i yang pertama adalah dimulai dari 1. Kemudian karena kita mengubah notasi sigma ke dalam bentuk penjumlahan, maka di sini ada tambah. 3 dikali 2. Ya kan? Karena setelah 1, kemudian 2 tambah. Lanjut lagi, 3 dikali 3. Ingat ya, kenapa 3 kali 1? Tambah 3 kali 2, tambah 3 kali 3 dari bentuk awalnya ini adalah 3i. Maka kita tinggal ganti i-nya dengan 1, 2, 3, nanti dan seterusnya itu sampai dengan i-nya itu kita ganti dengan 8. Karena tadi batas atasnya adalah 8, ya kan? Nah, sampai di sini sudah selesai? Belum. Jadi kita selesaikan yang bisa diselesaikan atau perkaliannya di sini. 3 dikali 1, 3 ditambah 3 dikali 2, 6, tambah 3 dikali 3, 9, tambah dan seterusnya sampai 3 dikali 8 adalah 24. Nah, sampai di sini baru selesai. Jadi, mengubah bentuk notasi sigma ke dalam bentuk penjumlahan, tinggal diubah i-nya, dimulai dari batas bawahnya sampai dengan batas atasnya atau n-nya ini. Oke? Yang kedua adalah mengubah deret menjadi bentuk notasi sigma. Maksudnya, jika diketahui itu adalah bentuk penjumlahannya, seperti ini. Contohnya, kemudian bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk sigma yang tadi. Bentuk umum sigma kan sigma dari suatu, nah, di mana i-nya sama dengan batas bawah sampai dengan n-nya atau batas atasnya berapa. Pertama kita cari dulu bentuk yang akan mengisi di bagian ini. Nah, untuk mencari yang ditanda tanya ini, maka itu adalah kita analisis dulu. Ini deret aritmetika atau geometri. Coba kita perhatikan sama-sama. 321, kemudian 315, kemudian 309. Nah, sepertinya ini makin lama makin berkurang ya. Tapi apakah konstan dan itu apakah selisih atau rasio? Kita bisa uji yang pertama dengan beda dulu atau selisihnya. U2 dikurang U1. Ternyata selisihnya adalah 315 dikurang 321. Adalah negatif 6. Nah, kita buktikan lagi dengan U3 dikurang U2. Berarti 309 dikurang 315. Nah, ternyata juga min 6. Artinya ini memiliki selisih atau beda yang selalu tetap, yaitu min 6. Maka ini adalah suatu deret aritmetika. Selanjutnya kita akan cari yang ini tadi. Nah, untuk mencari yang ini tadi, maka kita harus menemukan UN-nya. UN pada aritmetika, perhatikan rumusnya di sini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, tinggal kita ganti A-nya atau suku pertamanya yaitu 321 ditambah. Nah, di sini N-nya itu adalah batas atasnya ya kan, atau banyak sukunya. Nah, kita bisa ubah menjadi I. Ya kan? Karena I-nya ini akan bergerak dimulai dari batas bawah sampai dengan yang terakhir nanti berapa. Nah, itu yang akan kita ganti.
I dikurang 1 dikali bedanya adalah min 6. Nah, kita selesaikan ini 321. Nah, ini caranya kita kalikan ke dalam satu-satu. Min 6 kali I adalah min 6I. Kemudian min 6 kali min 1 itu adalah tambah 6. Ya kan? Nah, selanjutnya diselesaikan lagi. 321 ditambah 6 bisa? Ya, bisa 327 dikurang 6I. Nah, inilah yang akan mengisi ke dalam tanda tanya tadi. Maka kita sudah peroleh sedikit demi sedikit sigma dari 327 dikurang ya 6I. Nah, sekarang kita ingin menentukan batas atas dan batas bawahnya. Jadi, karena kita selalu memulai dengan suku pertama, maka I-nya ini adalah 1. Kemudian N-nya itu berapa atau batas atasnya berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Perhatikan di sini, untuk mencari banyak sukunya atau batas atasnya atau di mana berakhirnya ini, kita lihat suku terakhirnya itu pada deret ini adalah 3, ya kan? Artinya 3 ini adalah suku terakhir, ya kan? Suku terakhirnya itu suku keberapa? Berarti kita harus tahu banyak sukunya. Ini kan kita tidak tahu. Jadi ini 1, 2, 3 dan seterusnya, ini berapa banyak yang di dalam ini kan kita tidak tahu. Sampai terakhirnya itu adalah 3. Jadi kita harus cari N-nya atau banyak sukunya. Bisa kita gunakan rumus, kembali lagi dengan rumus aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, UN-nya atau suku terakhirnya kan diketahui, yaitu ya 3, ya kan? Di sini 3. Nah, A-nya adalah suku pertama, yaitu 321 ditambah, karena kita mau cari N-nya, maka N-nya ini kita masih tuliskan kurang 1 dikali bedanya itu tadi adalah min 6. Nah, ini kita selesaikan 321 ini satu-satu ya dikali min 6 dikali N adalah min 6N. Kemudian min 6 dikali min 1 plus 6. Jadi 321 ditambah 6 327 dikurang 6N. Nah, di sini tadi kan UN-nya kita tahu adalah 3. Ya, berarti 3 dikurang 327 sama dengan min 6N. Boleh kita ubah min 6N-nya di sebelah kiri. Sementara ini hasilnya 3 dikurang 327 berapa? Min 324. Jadi sebenarnya berapa banyak N-nya atau banyak sukunya? Min 324 dibagi min 6, yaitu 50 ya 4. Jadi bisa kita buat notasi sigmanya seperti ini, tinggal kita masukkan nilai N-nya adalah 54. Ya, berarti bentuk penjumlahan dari deret aritmatika ini jika ingin diubah ke dalam notasi sigma, kita peroleh hasilnya sigma dari 327 dikurang 6I, untuk I-nya sama dengan 1 sampai dengan 54. Ya. Nah, sebagai tambahan catatan, di sini tanda tanyanya boleh kita buat dalam bentuk UI. Ya, karena tadi kan di awal sekali kita mengubah ini adalah UI. Jadi UI-nya kita cari, maka N di sini kita ganti dengan I. UI. Ya, makanya ini bisa kita masukkan ke dalam UI-nya berapa? 327 kurang 6I.